Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala haula wala quwwata illa billah. Al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa qulubihi wa asrarihi bidhani amin. Ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Wassalatu tasbihi dan salat tasbih daripada salat sunnah yang ma la tusannu fihi al jamaah, ya. Ismul awal ma la tusannu fihi al jamaah, yang tidak disunnahkan di dalam pelaksanaannya dilakukan secara berjamaah. Wahia adapun salat tasbih, wahia adapun salat tasbih itu arba'u raka'atin, 4 rakaat, bitaslimatin dengan 1 kali salaman, atau taslimataini atau 2 kali salaman. Baik pelaksanaannya itu dari 4 rakaat dengan 1 kali salam atau dengan 2 kali salam. Wa hadisuha adapun hadis yang menerangkan tentang salat tasbih, wa hadisuha dan adapun hadis yang menjelaskan tentang salat tasbih itu hasanun, hadis hasan, dikasrati turuqihi karena banyaknya periwayatan hadis, jalur-jalur periwayatan hadis tentang keutamaan daripada sholat tasbih. Wafiha dan itu di dalam sholat tasbih, wafiha dan itu di dalam sholat tasbih sawabun adapun balasan atau pahala la yatanaha yang tidak ada ujungnya. Apa sawab? Di dalam pelaksanaan sholat tasbih terdapat balasan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang melaksanakan sholat tasbih. Wa min sama dan karena inilah ai qaulu hadisuha hasan, wa min sama dan karena inilah ai qauluha ai qaulu hadisuha hasanun. Qala berkata siapa ba'dul muhaqqiqina, sebagian ulama muhaqqiqin pada ucapan la yasma' bi azimin fadliha ila anqad, dengan dan dasar atau dasaran bahwa hadis-hadis yang menjelaskan tentang sholat tasbih itu hadis hasan. Para ulama muhaqqiqin mengatakan la yasma', tidaklah mendengar atau tidak mendengar bi'azimi fadliha dengan keutamaan, dengan besarnya keutamaan sholat tasbih. Wayat rukuha dan meninggalkan pada sholat tasbih siapa illa mutahawinun, kecuali orang-orang yang meremehkan, menggampangkan bidini di dalam urusan agama, dengan berlandaskan pada hadis yang hasan. Dan begitu banyak periwayatan tentang keutamaan sholat tasbih dan pahalanya. Para ulama muhaqqiqin mengatakan mereka tidak mendengar begitu banyaknya keutamaan dari sholat tasbih, saking banyaknya balasan yang akan didapatkan bagi orang yang melakukan sholat tasbih, sehingga orang yang meninggalkan sholat tasbih
dia termasuk kategori orang yang mutahawinun liddin, orang yang menganggap ringan, menganggap enteng tentang permasalahan agama. Di sini mengarahkan pada penekanan pentingnya pelaksanaan sholat tasbih minimal sekali ya dalam seumur hidup kita pernah melaksanakan sholat tasbih. Ini maksudnya ya. Wa yaqulu, dan berkatalah atau berucaplah siapa musolli di dalam sholat tasbih. Wa yaqulu, dan membacalah siapa musolli fi kulli rakaatin, di dalam setiap rakaat, minha dari sholat tasbih, minha dari sholat tasbih. Wa yaqulu, dan berucaplah siapa musolli fi kulli rakaatin, dalam setiap rakaat, minha dari sholat tasbih, khamsatan wa sab'ina, dengan 5 wa sab'ina dan 70, berarti 75. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya. Dalam setiap rakaatnya ya dianjurkan untuk membaca 75 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu khamsata asyara, yaitu 15 ba'dal qiraati, setelah membaca Fatihah dan surat ya. Jadi jumlah keseluruhan tasbihan daripada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, perinciannya ada 75 dengan perincian 15 dibaca setelah selesai dari membaca Al-Fatihah dan surat. Wa asyran, dan 10 fi kullin, di dalam masing-masing minar ruku'i, dari ruku'. Dari setiap ruku' yang kita laksanakan dari 4 rakaat tersebut ya, setelah selesai baca tasbihan dalam ruku' membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Berdiri pertama 15 kali, kemudian ruku' 10 kali. Wal iktidali was sujudi, wal iktidali, dan ya, di dalam iktidal was sujudaini, dan di dalam 2 sujud, wal julusi, dan duduk bainahuma, di antara 2 sujud. Ba'da dzikri, setelah zikiran al-waridi yang datang, fiha, di dalam ruku' iktidal was sujudaini wal julus bainahuma ya. Jadi 10 tasbihan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar di dalam ruku', iktidal, kemudian 2 sujud yang kita laksanakan, duduk di antara 2 sujud, itu semua dibacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ba'da dzikir arwalidi, setelah zikiran yang warid yang datang di dalam hal-hal tersebut. Berarti setelah zikiran ruku', zikiran iktidal, zikiran sujud, zikiran duduk di antara 2 sujud, baru kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Wa jalsatil istirahati, dan dari sujud duduk istirahat. Wa jalsatil istirahati, dan juga di dalam sujud istirahat. Wa yukabbiru, dan bertakbirlah siapa musolli. Ya Allah ya Karim, indal tidaiha, ketika mengawali. Wa yukabbiru, dan mengosongkan, meniadakan takbiran siapa musolli indang tiahi, inda betidaiha, ketika mengawali jalsatul istirahah.
Ya, maksudnya tidak membaca takbir ketika mengawali bacaan tasbih tersebut di dalam duduk istirahat. Ai jalsatil istirahah wal murad annahu yanha at-takbir alladzi syara'a fi inda rafi ra'sihi min as-sajdatis tsaniyah ibtida'i jalsatil istirahah li annahu yuridu ayusabbiha fiha. Ya, dunal qiyami, tidak ketika berdiri, minha dari jalsatil istirahah, ay wala yukabbir indal qiyam minha. Ya, maksudnya tidak disunahkan bertakbir ketika berdiri dari duduk istirahat ketika sholat. Wayati, dan datangkanlah oleh musolli pada tasbihan ay subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Wayati, dan datangkanlah oleh musolli pada tasbihan sebanyak 10 kali fi mahalit tasyahudi, di dalam tempat tasyahud. Ay wa huwa al julus qablahu, yang sebelumnya tasyahud, ay qabla tasyahud. Ya, wa qaluhu qablahu laisa bisyartin, adanya pembacaan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebelum bacaan tasyahud ini bukan syarat, maka fayajuz ba'dahu, boleh dibaca setelahnya bacaan tasyahud. Lakinil aula aqrabu kama nassa alaihi fituhfah, akan tetapi yang lebih utama dibacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ini sebelum membaca doa tasyahud. Ya, ini lebih dekat pendapat tersebut, seperti halnya yang dinas oleh Imam Syafi'i dalam kitab Tuhfahnya. Ya, kemudian wa yajuzu, dan diperbolehkan Abu Ja'lul khamsata asyara, menjadikan 15 tasbihan qablal qiraati, sebelumnya membaca Fatihah dan surat. Begitu juga boleh bagi kita membaca 15 tasbih yang tadi dikatakan disanjurkan ketika kita melakukan sholat tasbih, membaca tasbih sebanyak 75 kali. Perinciannya 15 kali dilakukan setelah membaca Al-Fatihah dan surat. Ya, kemudian 10 tasbihan dibaca di setiap ruku, iktidal, 2 sujudan, duduk di antara 2 sujud, dan duduk istirahat. Dan itu semua dilakukan setelah zikir-zikiran yang ada di dalam sholat. Nah, boleh kita membaca tasbih tersebut ya, dari 15 tasbih yang dilakukan setelah Fatihah dan surat dilakukan sebelum membaca Fatihah dan membaca surat. Berarti habis takbiratul ihram ya, dia baca ta'awudz, langsung baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali, baru dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah. Berarti tasbihnya di awal. Ya juz. Wahina idin, dan ketika ja'lul khamsata asyara qablal qiraah, dan ketika menjadikan 15 tasbih ini dibaca sebelum membaca Fatihah dan surat, yakunu ada asyrul istirahati, 10 tasbihan yang dibaca pada duduk istirahat itu ba'dal qiraati, dibaca setelah membaca Fatihah. Wala tadzakkara, dan apabila berzikir siapa musalli fil i'tidali, di dalam i'tidal, tarka tasbihatir ruku'i, pada meninggalkan tasbihan ruku ya. La tadzakkara, apabila ingat ya, ingat
Walau tadzakkara, dan apabila ingat siapa musolli fil iktidali, dalam iktidal. Iktidal berdiri setelah ruku. Dia ingat tarka tasbihatir ruku'i, pada meninggalkan tasbihan ruku atau membaca tasbih di dalam ruku. Jawabnya lau lam yajuz, maka tidak diperbolehkan apa al-audu, kembali ya bagi musolli ilaihi, pada ruku. Dia habis ruku langsung iktidal, lupa membaca tasbih ya di dalam ruku tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali, lupa dia baca. Dia udah kadung iktidal, maka bagi dia tidak boleh untuk out, kembali ke dalam posisi ruku untuk membaca tasbih, agak boleh. Dalam dia juz al-out ilaihi. Wala fi'luha, dan juga tidak diperbolehkan melakukan tasbihat ruku. Wala fi'luha, dan juga tidak diperbolehkan melaksanakan tasbihat ruku fil iktidali, di dalam iktidal. Ya nggak boleh juga bagi dia untuk mengganti tasbih yang ditinggalkan di dalam ruku dibaca di iktidal, berarti didobel tuh tasbihannya, nggak boleh ya, nggak boleh dirangkap atau didobel di dalam iktidal. Kenapa alasannya? Li'annahu, karena sesungguhnya iktidal itu ruknun qasirun, rukun yang bersifat pendek atau rukun qasir, rukun yang disunahkan dilaksanakan dengan tidak lama-kelamaan. Akan tetapi bal ya'ti, akan tetapi mendatangkanlah siapa musolli, bal ya'ti, akan tetapi mendatangkanlah siapa musolli biha, dengan tasbihatir ruku yang ditinggalkan tadi, bis sujudi, di dalam sujud. Akan tetapi kalau dia mau mengganti ya, membaca tasbihan dalam ruku yang ditinggalkan, boleh dia baca posisinya di dalam sujud. Wa yusanu, dan disunahkan apa Allah yuhliya, untuk tidak mengosongkan jabah musolli. Wa yusanu, dan disunahkan apa Allah yuhliya, untuk tidak mengosongkan jabah musolli al-usbu'a, pada hitungan 1 minggu, minha, dari sholatut tasbih, awis syahra, atau pada hitungan 1 bulan. Sunnah hukumnya bagi kita untuk tidak mengosongkan diri kita minimal seminggu 1 kali, atau paling tidak sebulan 1 kali. Nah, ini yang disunahkan bagi kita untuk melaksanakan daripada sholatut tasbih. Wal qismu tsani, adapun bagian yang kedua, min qismil sholatus sunnah, sholatun nawafil ya, itu manaflun. Al qismu tsani, adapun bagian yang kedua, itu manaflun atau sholat sunnah, tusannu, yang disunahkan fihi, di dalamnya. Itu manaflun tusanu, yang disunahkan fihi dalam ma'al jamaah, itu sholat berjamaah. Bagian yang kedua daripada sholat nawafil atau sholat sunnah adalah sholat sunnah yang dianjurkan atau disunahkan dilaksanakan secara berjamaah. Apa saja isinya? Wahia, adapun ma tusannu fihi jamaah, wahia, adapun ma itu sholatul idaini, sholat 2 hari raya. Itu sholatul idaini, sholat 2 hari raya. Idul akbari, yaitu idul akbar, wal asghari, dan idul asghar, idul fitri. Baina tulu'is syamsi, adapun waktunya sholatul idain itu diantara keluarnya matahari. Baina tulu'is syamsin, adapun waktunya sholatul idain itu diantara keluarnya matahari, wa zawaliha, dan lingsirnya matahari. Matahari sudah lingsir dari tengah-tengah. Wahia, adapun sholatul idain
itu rakaatani 2 rakaat. Wa yukabbira dan bertakbirlah siapa musolli. Wa yukabbira dan bertakbirlah siapa musolli nadban dengan jalan sunnah fi ula rakaatayil aidaini. Sunnah hukumnya di dalam permulaan 2 rakaatnya sholat aidain. Wa yukabbira dan bertakbirlah siapa musolli nadban dengan jalan sunnah fi ula rakaatayil aidaini di dalam permulaannya 2 rakaat sholat aidain. Walau makdiyatan, walaupun adanya sholat itu yang dikodok. Alal aujahi, menurut kaul aujah. Kapan dibacanya? Ba'da iftitahin, setelahnya membaca doa iftitah. Ba'da iftitahin, setelahnya membaca doa iftitah. Berapa kali bacanya? Sab'an, sebanyak 7 kali. Bertakbir dengan jalan sunnah di dalam permulaan 2 rakaat dari sholat idaini, berarti rakaat pertama ya, dilaksanakan setelah baca iftitah sebanyak 7 kali. Babis saniyati, dan di dalam rakaat yang kedua khamsan sebanyak 5 kali. Khamsan sebanyak 5 kali qabla ta'awudin, sebelumnya membaca ta'awud. Bihima, di dalam ula dan saniyah. Berarti takbirnya ini dilakukan sebelum baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah iftitah qabla ta'awud. Rafi'an, hale mengangkat siapa musolli yadaihi, kepada kedua tangannya musolli. Sama seperti ketika takbiratul ihram ya. Ma'a kulli takbiratin, beserta setiap takbiran ya, setiap takbir dia disunahkan mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar ya, sebanyak 7 kali di dalam rakaat pertama, kemudian 5 kali pada rakaat yang kedua. Setiap takbir dianjurkan untuk mengangkat tangan. Tetapi malam yusra, selama tidak disibukkannya musolli fi qiraatin, di dalam bacaan qiraatul Fatihah. Kalau sudah terlanjur baca Fatihah nggak perlu balik lagi ya, kan biasa tuh sering ya lupa tidak melaksanakan takbir di dalam sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Dia sudah terlanjur isyraq ya, isyraq fi qiraatil Fatihah, udah nggak perlu kita ulang lagi takbirnya, nggak perlu, udah lanjutin aja baca Fatihah, apa udah ketinggal, karena takbiran itu hukumnya hanya nah, nggak dilaksanakan juga nggak apa-apa, tidak mempengaruhi sah dan tidak sahnya sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Ya, malam isyraq, selama belum terlanjurnya musolli fi qiraatin, di dalam bacaannya qiraatul Fatihah ya, yusannu at-takbir ma'lam yushraq bil qiraah. Tapi fa in syar'a fiha qabla takbirati fa in kanat tilkal qiraah at-ta'awud ya, kalau yang dibaca itu baru ta'awud ya, lam tafut enggak apa-apa ya. Kalau ta'awud baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim, oh iya belum takbir, balik lagi nggak apa-apa. Kalau baru ta'awud ausur atau surat qabla Fatihah, yang dibaca sebelum Fatihah, dibaca surat dulu misalkan ya, apa-apa. Maksudnya boleh bagi dia kembali untuk melaksanakan takbiran yang sebanyak 7 kali atau 5 kali dari rakaat kedua. Tapi wa in kanat al-Fatihah, kalau yang dibaca Fatihah ya fatat, maka takbir yang 7 dan 5 tersebut secara otomatis sudah hilang kesunahannya
lihawati mahalliha, karena sudah hilangnya tempat membaca takbir tersebut, maka fala tusannu al-aud ilaiha, enggak disunahkan bagi kita untuk kembali untuk melakukan takbiran. Fa in ada ilaiha ya qabla ruku amidan aliman la tabtul salatuhu. Tapi kalau dia kembali ya dari melaksanakan takbiran tersebut, dilaksanakan kembali tapi sebelum ruku, dia mengetahui ya dia sengaja, gak batal sholatnya tetap. Berbeda dengan sholat-sholat yang lainnya ya. Al ba'da ruku, atau kembalinya setelah ruku, habis ruku tapi belum membaca takbir sebanyak 7 kali, buru-buru dia kembali lagi, baru dibatal ya, baru di situ batal. Bi anirta fa'aliya tiya biha batolat sholat, maka sholatnya menjadi batal. Kalau udah ketinggal udah nggak perlu kita ulang lagi melaksanakan takbir yang 7 atau yang 5. Udah, kalau udah ketinggal ya udah nggak usah ya repot-repot mau nanti digunjing orang ya, diomongin orang ya, apa-apa. Wong tidak mempengaruhi sah dan tidak sahnya sholat. Kan biasa tuh kalau masyarakat kalau sholat di sono nggak ada takbirnya, batal nggak sholatnya? Nggak batal, hanya wala yatadaraku, dan tidak disunahkan menutupi pada takbirati bisaniyati di dalam rakaat yang kedua, intarokahu apabila meninggalkan musolli pada takbirati fil ula di dalam rakaat yang pertama. Begitu juga nggak disunahkan, nggak dianjurkan untuk ditutup ya, ditambal yang ketinggalan di rakaat pertama tadi dari takbirannya pada rakaat yang kedua. Nggak perlu, udah kalau rakaat kedua ya udah takbir sebanyak 5 kali, nggak perlu ditambah 7 jadi 12, nggak perlu ya, yang sudah. Wa fi lailatiha, dan disunahkan takbir di dalam malamnya Idain. Wa fi lailatihima, dan disunahkan membaca takbir pada malamnya Idain, Idul Fitri wa Idul Adha. Kapan dimulainya membaca takbir pada malam hari? Min ghurubi syamsi, dari mulai tenggelamnya matahari ya, berarti masuknya maghrib, ila ayyuhrima, sampai dengan takbiratul ihramnya, ila ayyuhrima, sampai dengan takbiratul ihramnya siapa? Al imamu, imam, sampai dengan imam bangun dari selesai untuk dari ingin melaksanakan sholat Id, ma'araf isauti, beserta mengeraskan suara. Wa fi lailatihima, disunahkan membaca takbir dari takbiran ya pada malam Idul Fitri wa Idul Adha, ma'araf isauti, beserta mengeraskan suara. Wa akiba kulli sholatin, dan mengiring-iringi pada setiap sholat atau dibaca pada setiap sholat. Walau janazatin, walaupun adanya sholat itu sholat janazah, kalau meninggalnya pada malam Idul Fitri atau Idul Adha, disolatin tetap sunnah. Habis sholat janazah kita membaca takbir. Min subhi arafata, dimulai dari subuhnya hari Arafah ya. Min subhi arafata, dimulai dari subuhnya hari Arafah, ila asrin akhir ayam tasyrik, sampai dengan asarnya akhir dari hari-hari tasyrik. Ini kalau pada Idul Adha. Wa fi asyri dzulhijjati, dan sunnah baca takbir pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Wa fi asyri dzulhijjati, dan disunahkan baca takbir pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Hina yaro, ketika melihat siapa syakhs, syai'an, pada sesuatu, min bahimatil an'ami, dari bahimatul an'am, hewan kurban, au yasma, atau mendengarnya syakhs
sautaha pada suaranya bahimatul an'am. Jadi kalau kita ya ke masjid lihat hewan kurban sunnah baca takbir ya, atau mendengar kambing ya hari raya Idul Adha tuh ya sunnah untuk membaca takbir ketika mendengar suara bahimatul an'am. Bahimatul an'am siapa apa? Ya isinya 3, kambing, sapi, nah ini ya. Kemudian wasolatul kusufaini ya, di antara daripada sholat sunnah yang di situ fihil jamaah tusannu fihil jamaah, di antaranya lagi adalah sholat kusuf ya, gerhana matahari dan gerhana rembulan. Ai kusuf syamsi maksudnya gerhana matahari wal qamari dan gerhana rembulan. Wa qalluha dapat paling sedikitnya kusufain, paling sedikitnya melaksanakan sholat kusuf ya, itu rakaatani 2 rakaat, itu rakaatani 2 rakaat ka sunnati duhri seperti sunnahnya sholat duhur. Wa anna kamali adapun lebih rendahnya sempurnanya ya kusufain ya, paling adana dari kesempurnaan sholat gerhana itu ziyadatu qiyamin menambahkan berdiri, wa qiraatin dan bacaan, wa ruku'in dan ruku fi kulli raqatin dalam setiap rakaat, di dalam setiap rakaat. Wal akmal adapun yang lebih sempurna di dalam pelaksanaan sholat gerhana baik gerhana matahari atau gerhana bulan itu ayat ro'a membacanya musolli ba'dal fatihati setelah membaca fatihah fil qiyami di dalam berdiri al awwali yang pertama al-baqarah pada surat baqarah, al-baqarah yang sempurna dibaca fatihah pada qiyamul awal di dalam sholat gerhana yaitu membaca surat baqarah al-baqarah al-qadraha atau kira-kiranya surat baqarah ya yang sesama. Wa fisani dan di dalam rakaat yang kedua qiyamus sani itu kami atai ayatin disunahkan membaca semisal 200 ayat minha dari Al-Baqarah 200 persalisu dan di dalam qiyam yang ketiga ya. Jadi kan tadi paling sedikitnya ya sholat gerhana itu adalah 2 rakaat. Adnal kamal ya ditambahkan berdiri di dalam setiap rakaat, ziyadatu qiyam wa qiraatin fi ruku'in fi kulli rakaatin ya, ditambah berdiri ditambah lagi bacaan kemudian ditambah di dalam ruku. Nah ini yang sempurna bagaimana? Ini di dalam berdiri yang ketiga ya, yaitu membaca kami atin wa khamsina semisal 100 wa khamsina dan 50 150 ayat ya 150 warawi dan di dalam qiyam yang keempat berdiri yang keempat itu kami atin semisal 100 ayat wa ayyusabbiha dan baca tasbih la syaba musalli fi awali ruku'in di dalam permulaan ruku'nya wa sujudin dan sujudnya kami atin seperti semisal 100 ayat minal baqarah dari surat al-baqarah di dalam awal ruku wa awal sujud ya membaca semisal 100 ayat dari surat al-baqarah. Tasbihnya wabisani dan di dalam yang kedua dari awal ruku wa awal sujud baca tasbihnya min kullin dari masing-masing minhuma dari ruku dan sujud itu kama kasamanina seperti hanya membaca 80 ayat ya, seperti membaca 80 ayat. Ini maksudnya waktunya ya, baca tasbih dalam ruku, baca tasbih dalam sujud ya, lamanya ukurannya seperti Anda membaca tadi 100 ayat di dalam ruku dan sujud yang
Ruku dan sujud yang kedua baca tasbihnya seukuran kamu membaca 80 ayat. Wasalisu dan di dalam yang ketiga minhuma dari ruku dan sujud itu kasabina seperti membaca 70 ayat Baqarah. Warabi'u dan di dalam di perkara yang keempat minhuma dari ruku dan sujud itu khamsina seperti membaca 50 ayat dari surat Al-Baqarah. Bi khutbatain summa qala wallahu a'lam bishawab.